Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan solehah beserta ayah bunda yang soleh benurul banggakan? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita akan belajar fikih pelajaran yang ketiga, yaitu sholat bagi orang sakit. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga kita juga bisa mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahman. Amin. Kalian di rumah dibuka ya buku paket fikihnya, halaman 36. Kalian perhatikan dan dengarkan apa yang Bu Nurul jelaskan. Orang yang sedang sakit memperoleh keringanan dalam melaksanakan sholatnya. Karena sholat fardu hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan, maka Allah memberikan keringanan bagi orang yang sakit untuk sholat dalam keadaan sebisanya. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Jika duduk pun tidak mampu, maka diperbolehkan dengan berbaring. Bagaimana cara sholat dengan duduk atau berbaring? Hari ini Bu Nurul akan menjelaskan sholat dengan cara duduk. Yang poin A dulu ya, poin B-nya nanti di pertemuan berikutnya. Yang poin A yaitu sholat dengan cara duduk. Allah mewajibkan umat Islam sholat 5 waktu selama akal dan pikirannya masih normal. Jadi ketika umat Islam, yaitu kita, selama masih diberikan akal yang sehat, maka diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Ketika tidak bisa berdiri, boleh sholat dengan cara duduk. Rasulullah bersabda, "Saya Imran bin Husain sakit wasir. Lalu saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara melakukan sholat, maka beliau pun bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, hendaklah dengan duduk. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring." Hadis riwayat Bukhari. Nah, berdasarkan hadis ini, kita boleh sholat sambil duduk atau sesuai kemampuan kita. Jangan sampai meninggalkan sholat dengan alasan tidak mampu berdiri karena sakit. Nah, berikut Bu Nurul akan menjelaskan tata cara sholatnya dengan duduk. Pada dasarnya, sholat fardu itu harus dilaksanakan dengan berdiri. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang tidak mampu sholat dengan cara berdiri? Ada beberapa tingkatan atau level sholat orang yang tidak mampu berdiri. Apabila ia kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri, maka dia diperbolehkan untuk berdiri menggunakan alat bantu. Contohnya seperti apa? Boleh seperti tongkat atau benda-benda yang lain, atau bahkan berdiri dengan berpegangan pada lututnya. Nah, jika seseorang benar-benar tidak mampu sholat dengan berdiri, maka ia diperbolehkan sholat sambil duduk dengan cara apapun. Tetapi yang lebih utama adalah dengan cara duduk iftiros, yaitu duduk tahiyat awal. Yang kedua yaitu duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Yang ketiga yaitu dengan cara tarobu, duduk bersila. Yang keempat yaitu tamdid, duduk dengan cara memanjangkan kaki. Bahkan dia juga boleh diperbolehkan sholat sambil duduk di atas kursi. Sebenarnya sholat antara berdiri atau sholat dengan cara duduk ini perbedaannya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu jauh ya. Yang membedakan yaitu hanyalah ketika ruku dan sujudnya saja. Oke, ketika seseorang melaksanakan sholatnya dengan cara duduk, maka rukunya adalah dengan cara menundukkan kepalanya hingga sejajar dengan lututnya. Nah, untuk sujudnya, ketika dia masih mampu dengan
sujud seperti pada umumnya atau sujud seperti biasa, maka dia diwajibkan melaksanakannya sujud seperti pada umumnya. Tapi ketika ia tidak mampu sujud seperti biasanya, maka cara sujudnya adalah dengan cara agak menundukkan lebih dalam daripada rukunya. Jadi lebih dibedakan antara menundukkan ruku dan sujudnya ya, supaya bisa membedakannya. Oke, selanjutnya Bu Nurul akan mempraktikkan dalam bentuk video sholat dengan cara duduk di kursi. Perlihatkan ya. Yang pertama yaitu menghadap kiblat dan berniat sholat fardu sambil duduk. Yang kedua, mengangkatkan kedua tangan, takbiratul ihram, dilanjutkan membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan salah satu surah dalam Al-Quran. Jadi kalau sholat dengan cara duduk ataupun berbaring, ini bacaan sholatnya tetap sama ya, yang membedakan hanya posisi dan gerakannya saja. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ruku dengan meletakkan tangan di lutut dengan menundukkan kepala, yaitu menundukkan kepalanya hingga sejajar dengan lututnya ya. Yang keempat, selanjutnya i'tidal dengan mengangkatkan kedua tangan dengan kepalanya ditegakkan lagi. Jadi ketika i'tidal, tangannya diangkat, posisi badan dan kepalanya ditegakkan. Nah, setelah i'tidal ini dilanjutkan dengan sujud. Sujudnya dengan cara membungkukkan kepala dan badannya lebih dalam, atau dibedakan antara ruku dan sujudnya. Kalau sujudnya lebih dibungkukkan lagi dibandingkan dengan rukunya. Nah, setelah sujud ini kembali duduk di antara dua sujudnya tetap dengan tegak ya, tangannya di lutut, posisi badannya tegak, kepalanya tegak. Nah, ketika duduk di antara dua sujud ini dilanjutkan dengan sujud lagi. Sujudnya seperti yang tadi, dengan cara membungkukkan kepala dan badannya. Nah, setelah sujud ini untuk tahiyat awal atau tahiyat akhirnya dilakukan dengan semampunya saja. Kalau dengan cara duduk di kursi ini, kalau mampunya hanya duduk di kursi lalu tegak, berarti dilakukan secara itu. Jadi semampunya saja ya. Nah, setelah tahiyat awal dan tahiyat akhirnya selesai, jadi untuk rakaat selanjutnya diulang seperti itu ya, diulang saja seperti di awal. Setelah tahiyat awal dan akhir selesai, yaitu diakhiri dengan salam dengan menoleh wajah ke kanan dan ke kiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran fikih sholat dengan cara duduk sudah selesai. Semoga apa yang Bu Nurul jelaskan dan apa yang Bu Nurul praktikkan dalam video ini bisa kalian pahami ya. Tugas kalian adalah praktikkan sholat dengan cara duduk di kursi, videokan lalu kirim ke WhatsApp Bu Nurul. Bisa ya? Jadi kalian praktikkan lagi sholat dengan cara duduk di kursi. Kalian di rumah jaga kesehatan, jangan tinggalkan sholat, dan selalu berdoa semoga kita bisa belajar di sekolah seperti biasanya, seperti normalnya. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.